Siapa yang tidak mengenal salah satu smartphone yang banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu iPhone? iPhone merupakan salah satu smartphone buatan perusahaan Apple. Unik memang, karena nama Apple identik dengan nama buah, tetapi perusahaan Apple justru menjadi salah satu perusahaan yang bergerak di industri elektronik. Mungkin, sebagian dari kalian belum mengetahui mengenai sejarah berdirinya perusahaan Apple, dan ada sosok hebat di balik itu semua, yaitu Steve Jobs. Steve lahir dengan nama Paul Jobs di San Francisco, California, Amerika Serikat, tanggal 24 Februari tahun 1955. Ayahnya merupakan seorang Muslim dari Syria bernama Abdul Fattah Jandali, dan ibunya Joanna Sibley warga asli Amerika, yang kemudian diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs. Semasa hidupnya, Steve Jobs pernah berkuliah di Reed College. Saat itu, ia membutuhkan biaya yang besar untuk berkuliah. Bahkan ia telah menghabiskan banyak harta dari orang tua angkatnya karena biaya kuliah yang cukup mahal. Apalagi orang tuanya bukanlah orang kaya raya. Pada saat itu, Steve Jobs beranggapan bahwa pendidikan yang ia jalani di kampus tidak memberikan manfaat sama sekali. Hingga pada akhirnya, Steve Jobs memutuskan untuk berhenti berkuliah. Meskipun begitu, ia tidak sepenuhnya berhenti berkuliah, melainkan hanya mengikuti mata kuliah yang ia minati yaitu tipografi. Steve Jobs mempelajari tipografi karena ia tertarik, meskipun ia masih belum mengetahui manfaat dari mata kuliah tersebut. 10 tahun kemudian, Steve Jobs bertemu temannya saat SMA dulu, yaitu Steve Wozniak. Steve Jobs memanggilnya dengan sebutan Woz. Steve Wozniak adalah seorang yang pintar dalam bidang elektronika. Pertemuannya dengan Steve Wozniak membuahkan ciptaan berupa teknologi canggih yang bisa membawa manusia ke generasi canggih seperti sekarang ini. Ia dan Steve Wozniak mulai mendirikan Apple Computer pada tahun 1976. Mereka mendirikannya itu di garasi milik keluarganya. Mereka mengumpulkan uang untuk modal mewujudkan Apple Computer. Pada Maret tahun 1976, desain Apple I telah selesai. Mereka menjualnya seharga $50 unit keempat ke beberapa toko. Hingga pada April tahun 1977, mereka memperkenalkan produk barunya yaitu Apple II di West Coast Computer Fair. Saat itu Apple II meraih kesuksesan. Setelah merilis Apple II, Steve Jobs menjadi tokoh sukses, bahkan bernilai lebih dari $1 juta pada tahun 1978. Nilainya bertambah menjadi $250 juta saat ia berusia 25 tahun, menjadikannya tokoh muda paling sukses di daftar Forbes. Produk sukses lainnya adalah Macintosh yang dibuat pada 1981. Namun, pada tahun 1985, ia dipecat dari perusahaan yang ia bangun. Sepeninggal Steve Jobs, dan semakin kuatnya dominasi IBM dan Microsoft, membuat Apple kalah saing dan hampir perusahaannya terpuruk. Saat itulah Apple menyadari bahwa ada yang kurang dari mereka, yakni sosok yang brilian yaitu Steve Jobs. Pada tahun 1997, Jobs dipanggil kembali ke perusahaan untuk mengisi kedudukan pimpinan sementara. Dengan mengaplikasikan teknologi yang diusung di NeXT, Apple kembali melesat maju dengan meluncurkan berbagai produk berteknologi maju, seperti macOS X, iMac dan salah satu yang fenomenal yaitu iPod. Kerja keras, selalu memperhatikan detail produk dan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang sangat diterapkan ketat di perusahaan, membuat Apple konsisten mempertahankan konsumen loyal, berdasarkan kenyamanan pengalaman mereka menggunakan berbagai produk Apple hingga saat ini.